Halo semuanya, selamat datang di Also Fintech, channel yang membahas teknologi, gadget, dan juga komputer. Di video kali ini saya pingin jawabin sebuah pertanyaan yang agak sering muncul di forum-forum di internet yang ngebahas tentang rakit PC yang biasanya ditanyakan oleh pemula saat mereka baru berkecimpung di dunia rakit PC. Pertanyaannya sederhana banget. Apakah kalau kita pakai power supply misalkan yang 750 watt, komputer kita itu bakalan makai listrik 750 watt? Kalau secara logika kayaknya iya juga ya. Kalau kita pakai power supply 750 watt ya pakai 750 watt itu komputer. Well, ini pertanyaan yang kayaknya harus kita buatin videonya supaya mungkin kalau teman kalian punya pertanyaan sejenis atau masih belum ngerti, tinggal kasih aja link dari video ini dan bakalan ngerti apakah power supply 750 watt itu membuat komputer menjadi menggunakan listrik 750 watt. Kalau kalian pingin jawaban cepatnya ya tentu aja enggak. Kalau kita pakai 750 watt, komputer kita pakai berapa watt? Ya tergantung komponen apa yang kita pasangin ke komputer. Walaupun kita beli power supply 750 watt, berapa watt yang dipakai komputer itu tergantung komponen apa aja yang dipakai, yang kita tempelin ke motherboard kita. Nih saya udah ada nih contoh motherboard mini dari Aorus kan. Keren banget nih, saya suka nih motherboard mini kayak gini kan. Kayak puzzle dari Aorus. Asik sih. Oke, langsung ke pertanyaan yang tadi. Jadi kalau berapa watt itu tergantung komponen apa aja yang dicolokin ke motherboard kalian. Kayak misalkan prosesornya apa, graphics cardnya apa, pakai hard disk berapa banyak, pakai SSD berapa banyak, pakai kipas berapa banyak. Itu semuanya nanti yang membuat berapa watt komputer kalian. Power supply tugasnya hanya mengirimkan watt atau daya listrik itu ke komputer kita gitu, dan sebagian besar biasanya diatur oleh si motherboard kita. Jadi motherboard itu berperan sangat penting untuk mengatur kelistrikan yang ada di komputer kita, apalagi untuk prosesor gitu. Jadi ya berapa watt tergantung komponennya. Lalu ada pertanyaan lagi, ya kalau kayak gitu berapa watt yang dipakai sama komputer kita? Apakah 1000 watt, apakah 2000 watt? Kan kita nggak tahu gitu. Nah, cara gampangnya sebenarnya saya udah buatin video tentang power supply kalkulator. Kalian cari aja deh di YouTube, itu pasti ada video saya yang menjelaskan gimana cara menghitung berapa watt kira-kira komputer yang akan kalian rakit. Tinggal kalian masukin aja komponennya, nanti bakalan keluar berapa watt kira-kira komputer kalian. Nanti biasanya kalau keluarnya 500 watt itu bakalan direkomendasiin power supply yang 600 watt. Nah, pertanyaannya kenapa kalau komputernya 500 watt kok dikasihnya direkomendasiin yang 650 watt? Nggak yang 500 watt aja gitu, biar ya sesuai. Nah, jawabannya itu karena kayak gini, misalkan power supply itu bisa memberikan daya 500 watt ya ke komputer. Komputer butuh 500 watt, kan matching gitu ya. Tapi nggak gitu juga. Kalau komputer butuh 500 watt, kita kasih 600 watt itu supaya si power supply ini itu tidak bekerja 100% secara maksimum. Misalkan power supply yang 500 watt itu artinya dalam 1 detik ya dia bisa ngasih 500 watt gitu. Itu maksimum banget gitu. Jadi ya jangan sampai power supply kita itu kerja maksimum 100%. Jangan sampai kayak gitu. Kayak contoh gampangnya misalkan kalian biasa naik motor di kecepatan 100 km per jam. Kalian pengen beli motor dan kalian beli motornya kayak motor Matic, Beat, Mio gitu yang memang maksimum 100 km per jam. Ya itu pasti motornya mesinnya bakalan sering rusak, mesinnya bakalan gampang ya pokoknya nggak sesuai dengan ditujukannya gitu. Memang motornya bisa 100 km per jam, tapi itu kecepatan maksimumnya gitu. Nah, kalau kalian biasa jalan di kecepatan 100 km per jam, misalkan kalian naik motor yang 250 cc atau 600 cc atau 1000 cc, nah, baru tuh cocok. Walaupun itu motor punya kecepatan maksimum di 300 km per jam misalkan, jalan di 100 masih oke-oke aja gitu. Sama kayak power supply. Dia maksimumnya 500, tapi ya bisa paling enggak kalau dia jalan gitu ngasih daya ke
komputer kita paling nggak ya kisaran 400 atau 300 gitu, biar nggak maksimum banget kerja dari power supply-nya gitu ya. Jadi kurang lebih kayak gitu. Apakah kalau kita beli yang 750 watt, apakah komputer kita bakalan pakai 750 wattnya semuanya? Jawabannya enggak. Gimana cara ngitungnya? Saya udah buat videonya tentang power supply kalkulator. Oke, dan kenapa kok rekomendasinya lebih tinggi dari kebutuhan? Ya supaya power supply-nya nggak kerja secara maksimum. Oke, itu dia pembahasan sedikit tentang pertanyaan apakah kalau kita beli power supply atau kita pakai power supply yang 750 watt bakalan kepake semuanya di komputer kita. Gitu dia. Oh ya, sekali lagi. Biasanya banyak orang yang beli power supply yang wattnya yang jauh lebih tinggi. Itu kenapa ya? Nah, itu biasanya karena orang tersebut kedepannya pingin upgrade. Misalkan sekarang komputernya itu dia beli cuma butuh 300 watt. Tapi dia beli yang misalkan 750 watt. Kenapa? Ya mungkin kedepannya orang tersebut pingin pakai prosesor yang lebih bagus, beli VGA yang lebih bagus, sehingga kedepannya dia nggak usah beli power supply lagi karena memang power supply-nya itu udah cukup kuat kalau komputernya di-upgrade. Karena biasanya kalau kita pakai komponen yang lebih powerful itu bakalan butuh listrik lebih banyak dibandingkan komputer yang low end. Oke, kayaknya itu aja untuk video kali ini ya. Semoga kalian paham, dan kalau teman kalian masih bingung gitu tentang pertanyaan kayak tadi, kasih aja link dari video ini. Dan kalau kalian masih punya pertanyaan, langsung aja tulis di kolom komentar. Kalau pertanyaannya cukup bagus, nanti kita bakalan buat videonya kayak gini. Oke, itu dulu untuk video kali ini. Makasih semua yang udah nonton. Saya tunggu kalian di video selanjutnya. Dah.